Halo Sobat Mancaman ya, ketemu lagi dengan saya seperti biasa, Dedi Nakdalung. Kali ini saya ada kedatangan reel baru lagi dari Water Killer dan ini bungkusnya keren sekali, seperti bungkus granat ini, kayak gini dia. Baik, pastinya di dalamnya juga keren juga isinya. Mari kita buka saja Water Killer yang model seperti apa. Nah, seperti ini dia. Ya, warnanya merah marun seperti ini. Handle kiri. Nah, ini saya rasa skematiknya ini. Ya, bener skematik. Terus ini pegangan untuk yang di joran yang terhubung dengan rail seatnya. Oke, kotaknya saya singkirkan dulu. Dan kita akan mulai review untuk reel Water Killer ini. Setahu saya Water Killer itu yang seperti Wiki VIP dia. Nah, ini kebetulan ada sampelnya. Nah, Water Killer yang pertama kali keluar itu yang seperti ini. Water Killer. Dan sekarang ternyata ada juga yang model overhead biasa. Dan finishingnya di sini saya lihat halus sekali, mirip-mirip lah seperti Jigging Master ini. Nah, finishingnya halus, kemudian rasa putarannya juga benar-benar nyaman sekali. Oke, ini dia Water Killer Pro Jigger seperti itu. Dengan kode PJ50NL. N ini Nero, L ini left atau handle kiri dia. Oke, langsung saja saya akan intip bagian dalamnya. Kita akan buka dulu. Ini baut utama di bagian bodinya. Karena apabila ini konsepnya mirip dengan Jigging Master, saya rasa model sistem kerja mesinnya pun sama dia. Oke, ini juga sebuah cara yang bisa dilakukan untuk maintenance ringan. Kalau Anda punya reel model gini, cukup sediakan obeng bintang dengan ukuran yang sama dengan bautnya dan dibuka 4 baut ini. Kita sudah bisa mengakses bagian dalamnya seperti ini. Oke. Dan di sini kita bisa mengakses gearnya. Oke, frame-nya sudah kebuka. Terdapat sistem lock seperti ini. Ada docking lock permanen. Jadi dia sama sih seperti Water Killer yang ada level win-nya. Oke, di sini ada tulisan lock. Lock ini dia akan terhubung dengan tuas ini, di mana tuas ini dia akan mengunci spool secara permanen seperti ini. Jadi tuas ini dia akan menahan di sini, tapi jangan terlalu percaya diri dengan sebuah sistem lock yang ada pada reel overhead, misalnya di Ossia Jigger, di Jigging Master yang underhead, di yang Wiki VIP, karena sebelum Anda menggunakan sistem lock yang terdapat di reel overhead, pastikan dulu kapasitas kekuatan lock ini dengan tali yang Anda gunakan. Kalau mungkin talinya hanya PE3 atau PE4 lah maksimal, dengan memastikan leader tersebut akan putus jika di lock, maka baru kita bisa menggunakan lock ini. Oke. Tapi beda halnya kalau locknya ini Anda gunakan nanti untuk narik tali misalnya PE6 seperti itu dengan leader 100 lb, maka saya pastikan akan berisiko di bagian locknya. Karena lock ataupun pengunci ini dia hanya ditahan oleh lempengan aluminium yang dibaut dengan 4 baut kecil-kecil. Bayangkan kalau
reel Anda nyangkut, Anda terpaksa meloknya, kemudian ditarik dengan perahu, tentu saja bebannya akan sangat besar sekali dan beban tersebut ditanggung oleh 4 baut ini. Ini sama juga halnya seperti Ossia Jigger, dia ada sistem locknya, cuman ya kita nggak bisa bakal seenak-enaknya menggunakan lock. Pastikan bahwa lock ini kekuatannya lebih besar daripada beban yang ditarik nantinya. Atau misalnya kalau tali nyangkut, kita kan biasanya refer di lock aja nanti ditarik seperti itu. Itu sebenarnya ada resikonya. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai sistem lock. Jadi jangan mentang-mentang ada ininya, Anda enak-enakan main lock aja, di sana akan berisiko dia. Anggap saja ini di lock, ya resikonya nanti di sini dia. Ininya bakal lepas, bakal penyok atau segala macam. Apalagi ini hanya ditempel gini sih menurut saya. Oke, tapi sistem lock ini sangat membantu sekali, terutama gimana ya? Kita akan mematikan secara permanen putaran spool. Biasanya sih kalau nyangkut-nyangkut itu ya locknya dipakai, tapi yang lebih bagus ya tali PE-nya aja diikatkan di stick kecil yang ada kainnya atau bagaimana, itu akan lebih aman reelnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian dalam mesinnya. Oke, di sini tension untuk dragnya mirip dengan konsepnya GM punya. Nah, seperti ini. Kemudian ini bearingnya. Oke, bearingnya standar sih, bearing stainless seperti ini. Ini sering juga kok ditemukan di beberapa reel lainnya seperti Jigging Monster ataupun Maguro Deep X dan beberapa reel lainnya yang memiliki kelas ataupun harga yang sama seperti itu. Oke, kemudian ini sistem gearnya. Oke, kemudian ini key washernya dan drag washernya seperti ini. Ini drag washernya, dia menggunakan carbon tex, tapi carbon texnya ini beda kelas sih sama yang Jigging Master punya. Kalau yang Jigging Master itu bagus dia carbon texnya. Selanjutnya kita langsung saja cek. Ini lempengan klikernya. Nah, seperti ini dia. Aluminium yang dibaut-baut seperti ini. Oke. Dia menerapkan dua sisi sistem pengereman, atau yang sering disebut ini adalah dual drag atau twin drag yang sering disebut di reel Accurate. Nah, seperti ini dia. Oke, kemudian saya akan cek di bagian one way-nya.
Di sini ada semacam pengaman untuk baut handle-nya yang terhubung dengan as gear. Oke, kemudian nah, oke, sudah terbuka dan seperti ini dia. Ini ada dockingnya, jadi ini tidak usah saya bongkar karena ini mirip sekali sih dengan Maguro Deep Egg, kemudian Jigging Monster GT Pro, Borka, ataupun reel lainnya yang berada di kisaran harga yang sama seperti di interval harga 3 juta hingga 3,5 jutaan. Oke, jadi kalau Anda cek Maguro Deep X, kemudian Jigging Monster GT Pro, Water Killer, kemudian Gawas, dan reel-reel lainnya, maka Anda akan menemukan reel dengan konsep yang mirip-mirip seperti ini. Oke, kemungkinan ini bikinnya di satu tempat dan bikinnya rame-rame. Barengan bikinnya, mungkin yang mau bikin Water Killer, yang mau bikin Gawas, yang mau bikin Deep Egg, yang mau bikin Jigging Monster, itu tempat bikinnya sama, cuman ya mereknya saja beda-beda. Kalau dari komponen secara keseluruhan ya ini standar overhead di kelas menengah, oke? Jadi banyak sih yang mirip-mirip seperti ini, dan ini yang perlu saya apresiasi adalah finishingnya juga bagus. Finishing bagus, frame aluminiumnya halus dia seperti ini. Jadi cukuplah bisa diperhitungkan. Tinggal nanti kualitas ininya aja, kualitas bearing, kemudian komponen-komponen yang lainnya. Tentu saja masih tetap sama, di mana kualitas reel yang model seperti ini kita tahu sendiri bahwa overhead adalah sebuah reel yang tidak ada sistem seal-nya sama sekali, seperti itu. Sudah sangat sering sekali saya sebutkan. Misalnya gini, oke, saya beri saja gambaran sedikit tentang bagaimana overhead itu. Nah, seperti ini, ya kan? Kalau kena air, otomatis dia akan langsung masuk dari sini, masuk ke sini, bahkan ke bagian mesinnya, segala macam bearingnya. Makanya jangan heran ketika misalnya Anda beli reel baru, terserah mau merek apapun, mau Maguro Deep Egg, mau Gawas, mau Water Killer dan lain sebagainya, digunakan sekali dua kali, kalau sudah kena air laut dia akan langsung karatan. Terlebih lagi setelah kena air laut, reel tidak dibersihkan, tidak dicuci dan segala macam. Alangkah lebih bagusnya apabila reel jenis overhead seperti ini, jika habis beli baru misalnya, ini bisa ditambahkan grease seperti itu. Contohnya seperti ini. Oke, pada bagian-bagian frame, nah seperti ini. Ini kan masih dalam kondisi yang bisa dibilang minim grease dia. Maka bagian-bagian ini bisa dilapisi seperti ini, sehingga kalaupun nanti ada air masuk, itu dia tidak masalah. Nah,
dilapisi seperti ini. Kemudian frame-framenya mau diginikan juga boleh, nggak masalah. Karena sampai nanti di pemakaian berikutnya, misalnya setelah pemakaian 5 kali, 10 kali, reelnya kemasukan air, dia nggak apa-apa. Seperti itu. Lapisi saja grease secukupnya di bagian framenya, kemudian di sini. Ini yang penting biasanya. Ini bearingnya di sini boleh kita lapisi. Kemudian ini dockingnya juga. Artinya ketika nanti air masuk, dia tidak akan langsung bereaksi. Biasanya kalau air laut masuk ke sini, didiamkan, dia akan langsung bereaksi menjadi kristal dan akan menjadi korosi biasanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah diginikan, dia akan jadi lebih aman. Minimal sampai di pemakaian yang ke beberapa kali, misalnya 3 bulan, 6 bulan, kondisinya akan baik-baik saja. Begitu juga dengan spoolnya. Spool ini bisa kita ratakan lagi dengan grease seperti ini untuk menghindari spoolnya jadi korosi. Selain itu, penambahan grease juga boleh, karena reel baru bisa dibilang grease-nya itu minim dia. Jadi bisa kita tambahin seperti ini. Overhead beda dengan spinning. Kalau di spinning, grease-nya kebanyakan biasanya akan menyebabkan putaran menjadi berat. Nah, kalau overhead biasanya tidak terlalu pengaruh dia. Meskipun grease-nya ditambah seperti ini misalnya, dia tidak masalah. Nah, oke, itu hanya salah satu tips saja supaya Anda tidak kaget. Saya baru beli water killer, baru pakai 2 kali udah karatan seperti itu. Padahal hal itu bisa terjadi di semua reel, bukan di water killer saja. Mau GM sekalipun, kalau kemasukan air didiamkan, maka dia akan langsung bereaksi. Oke, itu sekedar tips saja dari saya. Kita kembali lagi ke sisi review. Nah, untuk di budget 3,5 jutaan ya, ini istilahnya menjadi option lain lah. Kalau ini dibilang lebih bagus dari Deep Egg misalnya, dari Gawas, ini saya rasa masih belum. Cuman di sini finishingnya saja saya lihat halus dan bagus sekali, anodize-nya bagus. Sedangkan komponen di dalamnya ini juga belum bisa kalau dibilang setara Jigging Master ataupun reel high end yang ada di kisaran di atas 5 juta seperti itu. Tapi minimal water killer ini sudah cukup meramaikan, karena selain mengeluarkan yang model seperti ini, yang seperti Wiki VIP, ternyata sekarang ada juga yang model seperti ini. Kemudian keluhan-keluhan yang sering saya temukan yaitu tadi korosi misalnya di bagian sini di spool, kemudian bearing karatan, yang sering juga ini one way-nya kadang-kadang lost dia. Oke, semoga nanti diperhatikan lagi untuk model one way-nya, karena kemarin ada kiriman dari teman, itu reelnya baru, water killer, one way-nya lolos ke belakang. Ternyata ini housing one way-nya, lengketnya tidak bagus dengan frame ini. Jadi dia muter ke belakang, padahal itu reel baru. Oke. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi panduan untuk mengetahui bagian dalam reel sebelum membeli reel ini. Tapi reel ini sudah lumayan lah dengan harga segitu. Setidaknya ini sudah meramaikan dia di kisaran harga 3,5 jutaan. Oke, saya Denny Nadalung, sekian dan terima kasih. 2 jempol untuk Anda semua, mantap.